Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot dan pembacaan komen-komen. Nah, untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, dan bagikan pengetahuan dari Tarotku. Oke, kita akan mulai dari pembacaan komen ya. Tarotku ada yang mana ya? Pembacaan komennya adalah sudah. Kemudian dari Lia Aprilia. Komen yang pertama adalah dari Lia Aprilia. Hadir, tanya lagi mas, kalau dia masih tidak mau melepaskan aku, apakah dia berniat ke hubungan yang lebih serius? Terima kasih ya mas, terima kasih kembali. Kita akan baca bersama-sama ya. Fokus, bayangkan si dia. Pertanyaannya adalah, apakah dia berniat untuk hubungan yang lebih serius? Oke, fokus, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati. Apakah si dia berniat untuk ke arah hubungan yang lebih serius? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah dia berniat ke arah hubungan yang lebih serius? Kartu Page of Swords lebih ke arah iya. Kemudian kartu pedang ini kan lebih ke arah masih dunia pikiran. Idenya sudah ada, pikirannya udah ada, cuma actionnya ke arah serius yang masih belum ya. Tapi dia memang berniat serius ya. Ini yang memilih kartu tengah. Yang ini lebih ke arah tidak, karena dia sedang berada di zona nyaman. Bahkan dia nggak membuat pergerakan apa-apa. Bahkan pikiran pun untuk mengarah ke arah serius dia belum ada ya. Yang ini ke arah jawaban tidak. Sedangkan yang paling kanan, selama kamu meyakini dan kalian komunikasikan, niat ke arah seriusnya ada. Hanya saja untuk menjalaninya harus sama-sama ya, nggak bisa hanya satu sisi serius, sisi lainnya nggak. Kalian bicarakan bersama-sama karena sebenarnya dua-dua punya peluang ke arah yang serius ya. Dua-duanya juga punya keinginan ke arah yang serius. Dua ini oke, yang ini enggak ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah request dari Linda Libra. Terima kasih Bang, sudah dibacakan requestnya. Saya pilih nomor 2, semoga resonate. Terima kasih. Kemudian dari Yuni Sarah. Apakah saya akan menikah dalam waktu dekat? Oke. Apakah saya akan menikah dalam waktu dekat? Nanti untuk para sahabat yang sudah tarotku like, berarti sudah tarotku buatkan videonya ya. Sekarang fokus ya. Fokus ke diri. Tanyakan dalam hati. Apakah saya akan menikah dalam waktu dekat? Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Apakah saya akan menikah dalam waktu dekat? Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah akan menikah dalam waktu dekat? Kita akan lihat sama-sama ya. Kartu Knight of Pentacle, kembali Pentacle dan Cup lebih ke arah jawaban tidak. Dan di kartu Knight of Pentacle, jika kita lihat posisi kudanya, kakinya tidak melangkah. Di beberapa Knight lain, kakinya melangkah, tidak ada pergerakan. Berarti yang ini lebih ke arah tidak menikah dalam waktu dekat ya. Ini yang memilih kartu tengah. Yang ini juga lebih ke arah jawaban tidak, karena Queen of Pentacle duduk sendirian dalam perasaan kesepian. Sebenarnya simbolnya seperti itu, jadi yang ini juga tidak. Sedangkan yang paling kanan, ada kesempatan untuk bisa menikah dalam waktu dekat. Namun pertimbangkan apakah itu keputusan yang bijak ataupun tidak, itu ada di tangan kalian ya. Apakah bijak atau tidak ada di tangan kalian, tapi peluang menikah dalam waktu dekatnya ada ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Request selanjutnya adalah dari Serena Angel. Kak, request apakah aku sama dia, berarti ada si dianya ya, di usia apakah aku nikah sama dia di usia 36 atau 37 tahun? Terima kasih. Oke. Fokus ya. Bayangkan si dia. Apakah aku akan menikah dengan si dia di usia 36 atau 37 tahun? Sekali lagi, fokus bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah aku akan menikah dengan si dia di usia 36 atau 37 tahun?
Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah akan menikah dengan si dia di usia 36 atau 37 tahun? Kartu Magician sebenarnya menyimbolkan ada kesempatan untuk itu ya, karena di kartu Magician sebenarnya ada kesempatan, ada peluang, dan ada keajaiban hal tersebut bisa terjadi. Yang ini lebih ke arah iya, sedangkan yang pilih kartu tengah, selama kamu mau berproses, memperbaiki diri semakin baik, perbaiki komunikasi semakin baik, perbaiki kedekatan dengan si dia semakin baik, yang ini juga ada kesempatan bagus ya, jalannya ada. Sedangkan yang memilih kartu paling kanan, jika kamu mau mengutarakan bahwa kamu ingin menikah dengannya di usia 36 atau 37, peluang ini ada ya. Tiga-tiganya karena jawaban iya, yang ini kamu harus utarakan, yang ini kamu harus berproses, berubah semakin baik satu sama lain. Sedangkan yang ini memang ada kesempatan dari alam semesta untuk bisa mewujudkan hal tersebut terjadi ya. Tiga-tiganya positif. Oke, kita lanjutkan kembali. Request selanjutnya adalah request dari Serena Angel. Terima kasih atas bacaannya, sukses selalu, terima kasih. Sarul Arifin, request lagi ya kak, siapakah yang selalu memikirkanku? Oke, fokus ke diri ya, fokus ke diri, tanyakan dalam hati, siapakah yang selalu memikirkanku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, siapakah yang selalu memikirkanku? Oke, tarotku tebar kartunya, tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3, oke ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih, tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu paling kiri, siapakah yang selalu memikirkanku? Kartu Six of Swords sebenarnya menyimbolkan seseorang yang sedang atau sudah pergi jauh, bisa beda kota, bisa beda daerah. Dia adalah orang yang pernah dekat dengan kita, mungkin pernah ada hubungan khusus dengan kita, dan dia sekarang sedang pergi jauh, dia selalu memikirkan kita ya. Ini yang memilih kartu tengah. Kartu Wheel of Fortune sebenarnya adalah sebuah kartu yang menyimbolkan bahwa di masa tertentu si A, di masa tertentu si B, dan pasti cukup banyak sebenarnya orang yang memikirkan kamu ya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Ini menyimbolkan sosok seorang perempuan atau seorang laki-laki yang feminim, yang usianya sama atau lebih tua daripada kita, di mana dia adalah orang yang berpandangan selalu ke depan, dan dia menginginkan sebuah kedekatan dengan kita di masa depan. Ingat, di masa depan bukan sekarang. Jadi dia punya plan ke depan nanti akan dekat dengan kita atau ingin menjalin hubungan serius dengan kita. Dan dialah yang selalu memikirkan kita ya. Oke, tarot lanjutkan kembali. Request selanjutnya adalah dari Virgo 88, komennya, amin ya Allah, terima kasih sudah dibacakan, semoga sukses selalu, amin. Terima kasih. Dari Mia Heriani, terima kasih bang, resonate banget dia sekarang kalau ada status komen, saya komen terus, oke. Dari Ayu Sinurat, request kak, apakah dia juga rindu padaku? Oke, untuk yang punya seseorang, kira-kira kita ingin tahu apakah dia rindu dengan kita atau tidak, bisa ikuti pembacaan ini ya. Fokus ya, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah dia rindu kepadaku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia rindu kepadaku? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah dia rindu kepadaku? Kita lihat sama-sama ya. Kartu The Watch sebenarnya memberikan simbol yang positif, ada akhir fase lama dan awal sebuah fase baru. Mungkin awal-awal dulu dia nggak rindu, tapi saat ini dia juga merindukan kamu ya. Ini memilih kartu tengah. Yang ini kartu pedang dan tongkat ke arah jawaban iya. Iya, dia juga rindu, hanya saja jarak memisahkan kalian cukup jauh dan ini cukup menyakiti hatinya ya. Yang ini juga rindu. Sedangkan yang paling kanan, yang ini lebih ke arah jawaban tidak, karena pentacle dan cup nantinya banyak mengarah ke tidak, karena buat dia sudah nggak kekurangan apapun, bahkan dia punya orang yang berada di dekatnya saat ini. Jadi dia nggak sempat untuk rindu sama kita, karena sudah banyak yang dia rindukan, sudah ada orang-orang terdekat di sisinya, jadi yang ini ke arah jawaban tidak ya. Dua ini ya, yang ini enggak. Kita lanjut lagi. Request selanjutnya adalah, atau komen selanjutnya dari
Ningtyas Handayani. Apakah dia serius dan kapan dia meminangku? Oke. Apakah dia serius dan kapan dia meminangku? Fokus ya, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati. Apakah dia serius dan kapan dia meminangku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Apakah dia serius dan kapan dia meminangku? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu paling kiri. Apakah dia serius? Kapan dia meminangku? Kartu 10 pentacle, sebenarnya kartu pentacle dan cup banyak arah ke arah jawaban tidak ya. Namun jika dikaitkan dengan pertanyaan, apakah dia serius dan kapan dia meminangku, meminang ini terkait dengan membentuk suatu keluarga baru. Di 10 pentacle bisa memberikan arti yang positif banget. Karena di satu sisi saat 10 pentacle muncul, dia serius, dia ingin membuat kita menjadi bagian dari keluarganya. Kapannya adalah antara 1 hingga 10 bulan ya. 1 hingga 10 bulan. Ini yang memilih kartu tengah. Yang ini tidak usah berpikir terlalu jauh ke depan, dia serius atau tidak, lihat perbuatannya sehari-hari, lihat tindakannya sehari-hari, menunjukkan keseriusan tidak. Jika iya, berarti dia serius, namun jika tidak, nggak usah berpikir nanti, tapi berarti ya dia memang nggak serius ya. Dan ini cenderung ke arah tidak sebenarnya, tapi kita bisa lihat lebih jauh dari perbuatan sehari-harinya ya. Yang ini ke arah jawaban iya, hanya saja kapannya ini masih bisa cukup lama ya, karena masih cukup banyak hal yang harus dia selesaikan. Jika yang tadi adalah mulai dari 1 sampai 10 bulan, yang ini mulai dari 1 hingga 9 bulan paling dekat atau paling cepat. Berarti bisa lebih daripada itu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Komen selanjutnya adalah Metro Love. Terima kasih Kak Tarotku, sukses selalu. Terima kasih kembali. Dari Ambon X-Friend, request kakak, apa pengaruh dan efek dariku bagi kehidupannya? Salam hangat untuk tarotku. Terima kasih. Pertanyaannya jadinya adalah, apa pengaruh dan efek dariku bagi kehidupannya ya? Fokus ya. Bayangkan si dia, tanyakan dalam hati. Apa efek dan pengaruh dariku bagi kehidupannya? Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Apa pengaruh dan efek dariku bagi kehidupannya? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3, oke. Ada 3 buah kartu, sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apa pengaruh dan efek dariku bagi kehidupannya? Kartu Queen of Cup sebenarnya memberikan sebuah simbol kamu membuat dia menjadi sosok yang semakin bijaksana dan tidak melekat lagi dengan masa lalu, berarti jadi bisa move on, jadi bisa positif ya. Positif sekali. Yang memilih kartu yang tengah adalah kamu membuat dia berani untuk menyelesaikan problem-problem di masa lalu, kamu membuat dia menjadi lebih fleksibel terhadap kehidupan dan membuat dia memiliki harapan kembali untuk melangkah dalam hidup ya. Ini juga positif. Sedangkan yang paling kanan ini juga positif, kamu membuat dia menjadi lebih bijaksana khususnya dalam memutuskan hal-hal besar dalam hidupnya. Tiga-tiganya positif ya, membuat dia lebih bijak, berani menyelesaikan hal-hal di masa lalu, dan ini menjadi bijaksana khususnya menanggapi masa lalu juga. Oke, kita lanjutkan kembali. Request selanjutnya adalah Ambon X-Friend, semangat terus untuk tarotku, terima kasih. Dari Aminingrum, halo Kak, Hongkong hadir, terima kasih. Dari Ayu Viola, Assalamualaikum, Kak saya jalankan LDR, apakah tahun ini dia bisa menepati janjinya untuk kami bertemu? Oke, pertanyaannya adalah apakah tahun ini kita akan berjumpa atau bertemu ya? Fokus ya, bayangkan si dia, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah tahun ini kita akan bertemu? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah tahun ini kita akan bertemu? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik.
Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah tahun ini akan bertemu? 9 SWOT sebenarnya kamu nggak perlu khawatir, kamu nggak perlu kepikiran bahwa tahun ini kamu punya kesempatan besar untuk bertemu ya. Paling kiri, yang tengah. Kartu Empress, selama kamu dan dia menjaga komunikasi baik, hubungan baik, dan nggak lagi marah-marahan atau nggak sedang lagi ada problem, maka dia akan menepati janjinya untuk bertemu dengan kamu ya. Tahun ini juga oke, sedangkan yang ini, ya ini lebih ke arah tidak, cukup banyak hal yang harus dia selesaikan, khususnya untuk pekerjaan atau membantu orang-orang terdekat dia, ini menyebabkan kemungkinan bertemunya di tahun ini itu kecil ya. Oke, taruh lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Asa Sarif. Apakah kenalan aku akan datang ke rumahku? Oke, ini sudah ya. Dari Natalia, tarotku mau tanya, apa tahun depan aku bisa kuliah? Oke, fokus ke diri ya. Tanyakan dalam hati, apakah tahun depan aku bisa kuliah? Fokus, tanyakan dalam hati, apakah tahun depan aku bisa kuliah? Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah tahun depan bisa kuliah? Kartu Knight of Pentacles sebenarnya masih belum bergerak, masih cukup banyak hal yang harus kamu pertimbangkan untuk bisa kuliah tahun depan. Yang ini masih ke arah jawaban tidak ya. Namun jika kamu memang ingin kuliah tahun depan, bergeraklah sejak sekarang. Ambil langkah untuk menuju kuliah kamu sejak sekarang ya, jangan ditunda-tunda lagi ya. Ini yang pilih kartu tengah. Yang ini ada kesempatan besar untuk bisa kuliah, hanya saja ada banyak pihak yang memanfaatkan juga untuk membuat kamu jadi nggak bisa kuliah. Jadi jika kamu memang yakin kuliah, hati-hati, ada pihak yang ingin membuat kamu nggak kuliah ya. Kamu punya kesempatan besar untuk kuliah tahun depan sebenarnya ya. Ini yang pilih kartu paling kanan. High Priest ini juga lebih ke arah jawaban iya. Ada kesempatan, ada peluang besar. Selama kamu juga mau berusaha dua-duanya. Yang ini hati-hati dimanfaatkan, yang ini kamu harus usaha, yang ini cukup berat. Jika kamu siapkan dari sekarang, mungkin ada kesempatan tapi tidak ringan ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Oke, ternyata yang dari Asa Sarif ini adalah request ya. Tarotku bacakan ya. Apakah ada kenalan aku yang akan datang ke rumah? Fokus ke diri ya. Tanyakan dalam hati, apakah ada kenalan aku yang akan datang ke rumah? Fokus, tanyakan dalam hati, apakah ada kenalan aku yang akan datang ke rumah? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah ada kenalan aku yang datang ke rumah? Kita lihat sama-sama. Kartu 2 pentakel lebih ke arah jawaban tidak. Yang ini tidak. Yang ini adalah, yang ini bisa jadi ada seorang perempuan usia sama atau lebih muda, atau laki-laki feminim usia sama atau lebih muda yang akan datang ke rumah ya. Sedangkan ini yang paling kanan, kartu cup dan koin sebenarnya banyak ngarah ke arah jawaban tidak. Namun di sini, di Six of Cup, karena ini adalah simbol seorang yang berbagi perasaan, berbagi hati, dan melakukan silaturahmi, bisa jadi yang ini juga mengarah ke arah jawaban iya ya. 2 ini iya. Yang ini bahkan ada ciri-cirinya usia sama atau lebih muda, sosoknya feminim, bisa perempuan, bisa laki-laki yang lembut atau feminim ya. Oke, tarot lanjutkan kembali. Sedangkan yang paling kanan ini adalah simbolnya usianya lebih di atas kita ya, sama atau lebih tua ya. Oke, tarot lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah dari Nur 85. Terima kasih Kak Tarotku. Terima kasih kembali dari Mariani. Alhamdulillah, amin. Terima kasih kembali dari Tuti Ufiati. Bagaimana keadaan dia sekarang? Ini dalam masalahnya, apakah baik-baik saja? Fokus ya, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, bagaimana keadaan dia sekarang dalam masalahnya? Apakah dia baik-baik saja? Oke, kembali fokus, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, bagaimana keadaan dia sekarang ini dalam masalahnya? Apakah baik-baik saja? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik.
Oke, yang memilih kartu paling kiri. Apakah dia baik-baik saja? Kartu 8 sword lebih ke arah ya dia nggak baik-baik saja, banyak hal yang harus dia selesaikan, geraknya sedang terbatas, dan ya masih cukup banyak problem yang dialamin ya. Ini yang memilih kartu tengah. Yang ini sebenarnya tergantung pilihan dia bisa memilih baik-baik saja ataupun memilih tidak baik-baik saja. Problem yang sedang dia hadapin sebenarnya jika dia mau memilih untuk melepaskan problemnya, dia sebenarnya bisa, tapi mungkin dia memilih untuk menghadapi ini, jadi ya saat ini dia sedang menghadapi problemnya, tapi dia cukup baik-baik saja ya, tidak seperti yang sebelumnya. Sedangkan yang paling kanan, selama dia bisa bijaksana, sebenarnya problem ini pun adalah sebuah problem yang pasti bisa dia selesaikan ya. Oke, Tarot lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Sirine Angel nomor 2, terima kasih. Dari Rati Anong, selamat malam. Kakak request hubungan digantung, akhirnya cerai atau bersatu, rujuk kembali. Oke, untuk yang ngalamin hubungan sedang menggantung atau digantung, fokus ya. Sekarang tanyakan dalam hati, apakah akan bersatu atau bercerai? Fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah akan bersatu kembali atau bercerai? Sekali lagi, fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah akan bersatu kembali atau bercerai? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu paling kiri, bersatu kembali atau bercerai. Kita lihat sama-sama. Kartu Justice sebenarnya simbol memutus masa lalu dan memulai suatu langkah awal baru. Yang ini ke arah bercerai ya. Ini yang memilih kartu tengah. Apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Kalau dalam kondisi digantung ini pun kamu tetap lakukan yang baik, maka kamu nggak cerai. Tapi saat hubungan menggantung ini, kamu melakukan sesuatu yang kurang baik, ini akan lebih ke arah bercerai ya. Ini yang memilih paling kanan, yang ini lebih ke arah jawaban tidak, berarti tidak bercerai, karena sejak masa lalu pun problem-problem yang sama sering berulang sama si dia, dan dia pun cukup hobi menggantung ya. Namun nantinya jika kamu bisa bijak, sebenarnya kalian masih akan bersatu kembali ya. Yang ini cerai, yang ini tergantung apa yang kamu lakukan, yang ini tidak bercerai ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Dari Arda Kurnia. Requestnya adalah detail jodohku, Kak. Oke. Fokus ke diri ya. Fokus ke diri, tanyakan dalam hati. Detail jodohku. Fokus, tanyakan dalam hati. Detail jodohku. Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu paling kiri. Detail jodohku seperti apa? Dia adalah seseorang yang dalam hidupnya dulu pernah mengalami kondisi mungkin tidak ringan atau berat, dan dia sudah berproses bertransformasi untuk menjadi pribadi yang baik. Dia adalah orang yang memiliki tujuan hidup dengan jelas dia mau kemana. Dia adalah orang yang bisa tidak peduli dengan suara-suara miring atau sumbang di sekeliling dia. Di sisi yang lain dia punya sisi lembut, dan ciri-ciri kalau dari warna kulitnya cenderung cerah ya, warna kulitnya cenderung cerah, dia lembut, dia adalah orang yang penuh perasaan. Untuk usianya bisa sama atau lebih tua daripada kita ya. Ini yang memilih kartu tengah. Ini juga simbol ke sosok yang usianya sama atau lebih tua. Sosoknya feminim, karena di sini kartu Queen. Sosoknya feminim, usia sama atau lebih tua. Dia cukup tegas, dia orang yang berpikir masa depan seperti apa. Saking jauhnya dia berpikir tentang masa depan, masa sekarang seringkali dia nggak pikirkan. Di sisi yang lain, dia orang yang sangat tegas ya. Dalam memutuskan sesuatu, dia orang yang sangat tegas. Untuk warna kulit, cenderung warna kulitnya cerah, usianya sama atau lebih tua. Oke, terus lanjutkan kembali. Yang ini lebih ke arah usianya sama atau lebih muda, dia cukup maskulin, jadi bisa seorang laki-laki, namun jika kita lawan jenisnya adalah perempuan, berarti dia perempuan yang maskulin atau tomboy. Warna kulitnya juga cenderung cerah. Dia adalah orang yang berasal dari kota yang berbeda namun datang ke tempat kita. Dan di sisi yang lain, dia adalah orang yang sudah berusaha untuk mencoba menjalin relasi atau menawarkan hubungan dengan kita ya. Oke, usianya sama, atau untuk yang paling kanan tadi usianya sama atau lebih muda ya. Terus lanjutkan kembali. Selanjutnya dari Mariani Mat Daud. Terima kasih Kak readingnya, request lagi ya. Apa hubungan kami akan dapat restu dari kedua belah pihak? Oke. Fokus, bayangkan si dia.
Bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah hubungan kita akan mendapat restu dari kedua belah pihak? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah hubungan kita akan mendapat restu dari kedua belah pihak? Oke, Taratku tebar kartunya. Taratku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah hubungan ini akan dapat restu dari kedua belah pihak? Kartu Queen of Cups lebih ke arah positif karena kedua belah pihak akan mendukung hubungan kalian, khususnya figur ibu, mungkin dari ibu kita ataupun dari ibunya itu yang bijaksana dan mendukung hubungannya ya. Ini yang memilih kartu tengah, yang ini cukup berat untuk direstui karena masih harus kalian perbaiki begitu banyak hal, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan masa lalumu atau masa lalu dia, yang juga mungkin terhubung dengan keluarga satu sama lain ya. Jadi yang ini harus banyak yang diperbaiki, masalah-masalah prinsip mungkin yang kurang sejalan dan sebagainya, sebaiknya kalian selesaikan karena jika tidak, ini restunya agak berat ya. Bisa direstui tapi berat ya. Ini yang memilih kartu paling kanan, yang ini lebih ke arah tidak direstui karena ada satu pihak, bisa jadi dari figur ayah atau kakak, baik dari kita atau dia, figur laki-laki yang memegang kekuasaan atau figur yang cukup otoritas atau cukup didengarkan di keluarga, itu kurang begitu setuju. Namun tidak ada indikasi bahwa yang lainnya juga tidak setuju, tapi satu figur ini yang tidak setuju ya. Yang ini direstui, ada dukungan dari ibu, yang ini yang tidak merestui, figur kakak atau figur ayah, figur laki-laki usia sama atau lebih tua, sedangkan yang ini jika kalian bisa perbaiki hal-hal yang berkaitan dengan prinsip, ini restunya bisa muncul, namun jika tidak, ini lebih ke arah agak berat ya. Oke, Tarotku lanjutkan kembali. Request selanjutnya adalah Lisnawati nomor 2. Terima kasih Mas, terima kasih kembali. Albert Kondagitan, apakah mantanku akan kembali bersama lagi? Oke, apakah aku dan mantanku akan kembali bersama lagi ya? Fokus ya, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah kita akan bersama kembali? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah kita akan bersama kembali? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah akan bersama kembali? Kartu Tower sebenarnya memberikan indikasi ke arah tidak, karena hubungan yang sudah berlalu, ya sudah berlalu dan tidak untuk dibangun kembali ya. Ini ke arah tidak. Sedangkan yang ini lebih ke arah jawaban iya. Ada bantuan dari alam semesta untuk kalian bisa bersatu kembali, karena sebenarnya antara satu sama lain masih ada cinta yang kuat ya. Ini yang memilih kartu paling kanan, yang ini juga ke arah tidak, karena keinginan itu hanya ada dalam pikiran kita, di realita itu tidak terjadi ya. Ini kembali, ini tidak, ini tidak. Oke, kita lanjutkan kembali. Dari Boni Farisa, apakah aku bisa bertemu mantanku di masa lalu? Fokus ya, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah aku bisa bertemu dengan mantanku yang ada di masa lalu? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah aku bisa bertemu mantanku di masa lalu? Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati, apakah aku bisa bertemu mantanku di masa lalu? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah aku bisa bertemu mantanku yang ada di masa lalu? Kartu Nine of Pentacles sebenarnya lebih mengarah ke arah jawaban tidak, karena apa yang terjadi dulu sudah dulu, dan sekarang kesempatan bertemu lagi ini lebih ke arah enggak ya, karena kartu Cup dan kartu Pentacle dan Koin lebih ke arah jawaban tidak. Dia sudah punya jalannya dan kamu sudah punya jalanmu. Yang memilih kartu tengah, yang ini ke arah jawaban iya. The Star ini simbol harapan, simbol peluang. Selama kamu nggak kehilangan harapan, masih ada kesempatan kamu dan dia bisa berjumpa lagi ya. Ini yang memilih kartu paling kanan, yang ini juga sama, karena kamu masih menoleh ke arah dia dan dia menoleh ke masa lalu. Jadi kalian sebenarnya masih saling menginginkan untuk bertemu, maka kesempatan bertemunya yang ini juga masih ada ya. Ini tidak, ini ada ya. Oke, taruh lanjutkan kembali.
Selanjutnya adalah dari Handayani. Mas tarotku, request dong, kenapa setelah memblokirku dia masih mencoba menghubungi aku lagi? Oke, kenapa setelah memblokirku dia masih berusaha menghubungi aku lagi? Fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, kenapa setelah memblokirku dia masih coba hubungi aku lagi? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, kenapa setelah memblokirku dia masih mencoba menghubungi aku lagi? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu paling kiri. Kenapa dia masih mencoba menghubungi aku? Karena untuk dia ada beberapa hal yang belum selesai secara bijak, dalam artian setelah memblokir dia menyadari beberapa hal dia ingin selesaikan hingga kedua belah pihak sebenarnya sama-sama enak ya. Itu yang dia lakukan, kenapa dia menghubungi kita lagi ya. Ini yang memilih kartu tengah. Ada beberapa janji, ada beberapa komitmen yang ingin dia sampaikan, yang mungkin pernah kalian ucapkan dulu dan saat ini dia mengingat hal tersebut lalu menghubungi kita kembali ya. Ini yang memilih paling kanan. Sebenarnya ini lebih ke arah karena dia ingin melangkah, dia ingin move on, dia mungkin ingin menghubungi kita, bisa jadi dia sudah menjalin sebuah relasi dengan sosok yang usianya sama atau lebih muda dari dia. Mungkin ingin berpamitan yang baik dengan kita ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Ambo Next Friend, selalu menyimak tarotku untuk menghibur hati. Komen Kak, apakah dia bisa mencintaiku dengan tulus? Oke, fokus ya, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah dia bisa mencintaiku dengan tulus? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia bisa mencintaiku dengan tulus? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia bisa mencintaiku dengan tulus? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah dia bisa mencintaiku dengan tulus? Kita lihat sama-sama. Kartu 2 cup tergantung komitmen apa yang ada antara kamu dan dia. Jika memang ada komitmen kalian mau serius, berarti dia serius. Jika dia memang mengatakan dia tulus mencintai kamu, berarti itu memang sesuai dan dia memang tulus dan gak ada yang perlu kamu ragukan lagi ya. Ini yang pilih kartu tengah. Ya ini lebih ke arah iya. Mungkin sekarang ini masih belum sepenuhnya tulus, tapi ke depan nanti ini adalah sebuah simbol bahwa dia akan mencintai kamu dengan tulus ya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Yang ini juga ke arah iya setelah dia menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan masa lalunya. Ini yang membuat dia nggak bisa benar-benar lepas jalan sama kamu ya. Tiga-tiganya punya peluang untuk mencintai secara tulus ya. Selanjutnya adalah dari adik-adik. Tarotku, tolong bacakan, saya ada bermimpi memakai gelang emas sebanyak 4 buah. Tapi ada satu gelang yang berbeda dan cantik. Yang cantik itulah yang saya lepaskan. Apa ya mas arti mimpi saya? Terima kasih sebelumnya mas, semoga sukses selalu ya mas. Oke, kita akan baca dulu. Untuk nanti selanjutnya kita akan lihat juga arti simbolnya ya. Fokus, apakah arti mimpi saya? Sekali lagi fokus, apakah arti mimpi saya? Sekali lagi fokus, apakah arti mimpi saya? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu paling kiri. Apa arti mimpinya? Kita lihat sama-sama. Ada suatu hubungan atau suatu relasi yang mungkin sudah dibangun lama, ini bisa saja hancur dan mungkin nggak bisa dibangun kembali. Sebenarnya ke arah sana ya. Dan di sini juga kita lihat ujung menaranya juga emas, mungkin terkait juga dengan gelang yang tadi dari emas. Suatu hubungan yang dibangun dengan ego di mana saling nggak mau kalah, baik itu mungkin hubungan romantis, pasangan, ataupun mungkin hubungan bisnis.
seringkali akan berakhir dengan kehancuran. Jika mengalami hubungan seperti itu dan saat ini sudah mulai ada tanda-tanda akan hancur, segera perbaiki, mungkin masih ada kesempatan sebelum benar-benar hancur ya. Ini yang memilih kartu tengah, ya ini lebih ke arah pererat hubungan di dalam keluarga di mana satu sama lain bisa saling mengisi, saling memberi, dan saling menolong. Jangan sampai gelang-gelang emas atau keluarga ini adalah emas buat kita, sesuatu yang berharga dan berarti. Ini karena hal-hal materi atau karena komunikasi yang kurang baik bisa tercerai-berai ya. Ini yang memilih kartu paling kanan, ini lebih ke arah ke depan nanti ada beberapa hal yang mungkin tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita. Namun ini juga bukan hal yang buruk. Jika kita mungkin goalnya 10, yang ini mungkin di 8 masih tetap oke. Ada satu gelang yang dilepaskan, mungkin harapan kita perfect, akhirnya menjadi tidak benar-benar perfect, tapi masih ada hasil yang baik ya. Ya kita lihat simbolnya, gelang emas itu adalah simbol sesuatu yang berharga, satu dilepaskan, berarti ada satu yang sangat berharga yang mungkin akan kita lepaskan dalam kehidupan ini. Namun, tidak perlu khawatir karena masih ada 4 gelang lainnya dalam diri kita. Nah, bagaimana caranya agar yang satu ini juga bisa kita selamatkan? Dari sekarang, jika ada ego yang terlalu tinggi, ada sikap yang terlalu kaku, segeralah lakukan perbaikan untuk diri ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Ada satu komen yang masuk barusan dari WDI 99. Semoga sukses terus tarotku. Kakak buat tentang apakah jodohku tampan atau tidak. Dan apakah aku sudah menemukannya? Oke. Request yang menarik, kita akan baca sama-sama ya. Fokus ke diri, tanyakan dalam hati. Apakah jodohku tampan atau tidak? Apakah aku sudah menemukannya? Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Apakah jodohku tampan atau tidak? Apakah aku sudah menemukannya? Oke, tarotku tebar kartunya ya. Aku tebar kartunya, tarotku. Oh, mohon maaf, ada kartu yang terbalik. Kita ulangi lagi ya. Kita ulangi kembali. Fokus ke diri ya, fokus ke diri, tanyakan dalam hati. Apakah jodohku tampan atau tidak? Apakah sudah berjumpa atau sudah menemukannya? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah jodohku tampan atau tidak? Apakah aku sudah menemukannya? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah jodohku tampan atau tidak? Kartu 8 sword sebenarnya mengindikasikan masih seperti yang sebelumnya. Jika jodohmu atau pasanganmu sebelumnya adalah orang yang tampan, maka yang kali ini masih tampan. Namun jika sebelumnya kurang tampan, maka yang ini nanti juga kurang tampan ya. Di sisi yang lain, bisa jadi kamu sudah bertemu dia, kan bisa karena dia menoleh ke belakang, bisa jadi dia adalah mantan dari masa lalu kamu yang selalu membuat pikiranmu tertuju padanya ya. Ini yang memilih kartu tengah. Kartu Death sebenarnya adalah simbol sebuah perubahan jika dikaitkan dengan pertanyaan tampan atau tidak. Kartu Death sebenarnya tidak begitu menunjukkan sisi tampan atau tidak tampan, yang pasti dia adalah sosok yang mengalami perubahan hidup luar biasa dan bisa bangkit kembali dalam hidupnya. Sudah bertemu atau tidak, yang ini lebih ke arah masih belum bertemu ya. Yang ini tampan atau tidaknya tidak begitu dijelaskan, yang pasti dia adalah orang yang luar biasa proses hidupnya dan dia adalah orang yang belum kamu temui ya. Jadi orang baru. Nah, yang ini 9 sword, yang ini lebih ke arah kamu kepikiran, jadi yang ini lebih ke arah mungkin tidak tampan ya, yang ini tidak tampan. Dan yang ini adalah simbol pedangnya ke arah depan, yang ini kamu belum bertemu, masih akan bertemu nanti, tapi secara fisik yang ini tidak tampan ya. Yang ini seperti sebelumnya, jika sebelumnya tampan, maka tampan lagi, jika sebelumnya tidak tampan, maka juga tidak tampan. Yang ini masih antara, yang ini juga belum bertemu, yang ini tidak tampan dan belum bertemu ya. Oke. Untuk request-requestnya sudah tarotku bacakan semua. Dan untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel tarotku, bantu dengan cara apa? Subscribe channel tarotku, like video-video tarotku, share video-video dari tarotku. Dan untuk para sahabat yang mengikuti bacaan ini dan menemukan makna yang menarik dan ingin tahu lebih dalam tentang channel tarotku, silahkan. Ada banyak video di channel tarotku, baik itu pembacaan maupun bagaimana belajar tarot maupun arti-arti dari kartu. Terima kasih.